Ini adalah lanjutan kisah Nabi Yusuf yang di episode kemarin kita sudah membacakan tentang pada saat Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Hari ini kita melanjutkan dengan kisah Nabi Yusuf diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang telah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dari pelayannya, teman Nabi Yusuf dalam penjara, dan kesaksian wanita-wanita, tamu Zulaika dalam jamuan makan dan dari Zulaika sendiri. Makin bertambah rasa hormatnya dan kagumnya terhadap Nabi Yusuf setelah berhadapan muka dan bercakap-cakap dengan beliau. Sekeluarnya dari penjara, kecerdasan otak Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabaran, kejujurannya, keramah tamahannya, dengan akhlak serta budi pekerti luhurnya, menurut pikiran raja akan sangat bermanfaat bagi kerajaannya bila Nabi Yusuf diserahi pimpinan negara dan rakyat. Maka kepada Nabi Yusuf dalam pertemuan pertamanya dengan raja ditawarkan agar ia tinggal di istana, mewakili raja menyelenggarakan pemerintahan serta pengurusan negara, serta memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sukar dan sulit. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Raja Mesir itu. Ia menerimanya asal saja kepadanya diberi kekuasaan penuh dengan bidang keuangan dan bidang pengedaran bahan makanan. Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, kedua bidang yang berkaitan antara satu sama lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Raja yang sudah mempunyai kepercayaan penuh terhadap diri Nabi Yusuf, terhadap kecerdasan otaknya, kejujuran serta kecakapannya, menyetujui pikiran beliau dan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf dalam suatu upacara penobatan yang menurut lazimnya dan kebiasaan yang berlaku. Pada hari penobatan yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja dengan mengenakan pakaian kerajaan dan di lehernya dikalung dengan kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu dipasangkannya ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai penobatan dan serah terima jabatan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Raja Mesir berkenan untuk mengawinkan Yusuf dengan Zulaika atau Rail, janda majikannya yang telah mati ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih dalam penjara. Kemudian setelah Nabi Yusuf bergaul dengan istrinya, ia berkata, "Tidakkah ini lebih baik daripada apa yang Anda kehendaki dahulu itu?" Jawab Zulaika, "Wahai orang yang jujur baik, jangan mencelaku. Anda mengetahui bahwa aku dahulu sedemikian muda dan cantik, dalam keadaan serba mewah, sedang suamiku lemah, tidak dapat memuaskan istri dan dijadikan oleh Allah sedemikian tampannya. Maka aku kalah dengan hawa nafsuku." Demikianlah kesadarannya. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam masih bertemu dengan Zulaika dalam keadaan gadis dan mendapat 2 orang putra daripadanya, Ifratsim dan Minsha bin Yusuf. Demikianlah rahmat dan kurniaan Tuhan yang telah memberi kedudukan tinggi dan kerajaan besar kepada hambanya. Nabi Yusuf telah mengalami beberapa penderitaan dan ujian yang berat, yang dimulai dengan pelemparannya ke dalam sebuah perigi oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dijual belikannya sebagai hamba dalam suatu penawaran umum, dan pada akhirnya setelah ia mulai merasa ketenangan hidup di rumah ketua polis Mesir, datanglah godaan dan fitnahan yang berat bagi dirinya, di mana nama baiknya dikaitkan dengan suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan ia meringkuk dalam penjara selama bertahun-tahun. Sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf memulai tugasnya dengan mengadakan lawatan ke daerah-daerah yang termaksud dalam kekuasaannya untuk berkenalan dengan rakyat serta daerah yang diperintahnya dari dekat, sehingga segala rancangan dan peraturan yang akan diadakan dapat memenuhi keperluan dan sesuai dengan iklim dan keadaan daerah dalam masa 7 tahun pertama.
Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir. Rakyat merasakan hidup tentram, aman dan sejahtera. Barang-barang keperluan cukup terbagi merata dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pada itu Nabi Yusuf tidak lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar dan sulit. Maka untuk menghadapi masa-masa itu, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang dan kepuk-kepuk bagi penyimpanan bahan makanan untuk musim kemarau yang akan datang. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, maka setelah masa hijau dan subur berlalu dan masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau derita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun di waktu masa hijau dan subur dapat mencukupi keperluan rakyat selama masa kering. Bahkan masa dapat menolong masyarakat Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan dan menghadapi bahaya kelaparan. Kisah pengangkatan Nabi Yusuf sebagai penguasa Mesir diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 54 sampai ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Yusuf surah 54 sampai 57.